Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tia Rizky Amalia dengan NIM 21130411013. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan, nama aku Sani Proditya Situmorang dengan NIM 21130411011 dari Prodi S1 Pendidikan Biologi kelas 1A. Spesies yang akan kami bahas yaitu Aurelie aurita atau ubur-ubur, merupakan spesies dari filum Cnidaria dan kelas Scyphozoa. Aurelie aurita juga merupakan spesies terbaik dari genus ini loh teman-teman. Aurelie aurita atau sering juga disebut jellyfish yang berbentuk menyerupai mangkuk yang hidup di air laut, tetapi ada juga yang hidup di air tawar yang memiliki sel penyengat pada tentakelnya. Hidupnya secara medusa. Bagaimana sih siklus hidup dari spesies ubur-ubur atau Aurelia aurita? Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai siklus hidup Aurelia aurita. Aurelia aurita atau ubur-ubur termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Coelenterata, kelas Scyphozoa. Mempunyai bentuk tubuh seperti mangkuk yang tubuhnya juga lunak sehingga dikenal dengan jellyfish. Aurelia aurita memiliki dua fase berkembang biak, yakni yang pertama fase generatif dan yang kedua fase vegetatif. Fase generatif berkembang biak dengan medusa, sedangkan fase vegetatif berkembang biak dengan polip, yaitu dengan cara tunas. Cara berkembang biak dengan tunas adalah melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Individu ini terbentuk dari tonjolan dari bagian tubuh induk tersebut. Siklus hidup Aurelia aurita yang pertama medusa, di mana Aurelia yang bisa bergerak bebas di lautan, kemudian akan berkembang menjadi larva planula. Tetapi sebelum menjadi larva planula, maka ada pertemuan sel sperma dan sel ovum, terjadi fertilisasi secara eksternal di dalam air yang membentuk zigot. Zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula, kemudian menjadi larva bersilia. Planula yang berenang bebas beberapa waktu. Larva planula akan menempel pada dasar yang membentuk namanya polip, di mana pada fase ini dikatakan tidak dapat bergerak atau berada di dasar laut. Kemudian terbentuklah strobila pada fase aseksual dengan bertunas, dan yang terakhir berkembang menjadi epira. Nah, dari epira kembali lagi ke medusa, di mana pada fase ini dikatakan fase seksual. Adakah fakta unik mengenai spesies Aurelia aurita tersebut? Fakta unik dari Aurelie aurita yaitu mereka tidak memiliki mata, telinga, jantung, dan otak. Mungkin ada juga beberapa spesies yang tidak memiliki mata dan telinga, namun bagaimana kalau tidak punya jantung dan otak? Jadi begini penjelasannya. Walaupun ubur-ubur tidak memiliki otak ataupun sistem saraf otak, tetapi mereka memiliki sistem saraf dasar di permukaan tentakel mereka. Syarat ini mendeteksi sentuhan suhu, salinitas, atau kadar garam, dan lain-lain. Dan ubur-ubur secara refleks merespon rangsangan ini. Karena tidak memiliki otak, ubur-ubur hidup secara pasif, yang sepenuhnya bergantung pada refleks otomatis mereka. Inilah contoh ketika mereka menari bebas di lautan, sangat cantik dan indah sekali. Tidak hanya cantik, tetapi salah satu makhluk paling mematikan di bumi. Semua ubur-ubur memiliki nematosis atau struktur menyengat dengan kekuatan sengatan yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Akhir kata, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penjelasan. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita. Om Santi Santi Om. Terima kasih.